Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kajian akhlak tasawuf ini dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Dan yang kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas tentang tasawufnya Al-Ghazali. Kita tahu betul bahwa ajaran tasawuf muncul atau terinspirasi dari praktek-praktek kehidupan zuhud Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Pada abad ketiga Hijriah muncullah gejala-gejala dekadensi moral, timbul keinginan sebagian orang untuk kembali mempraktekkan cara-cara hidup yang dijalankan Nabi dan para sahabatnya. Pada masa itu muncullah pembahasan tentang moral yang pada akhirnya mendorong keinginan untuk semakin mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, yang pada akhirnya berkembang menjadi salah satu corak tasawuf yang disebut juga dengan tasawuf akhlaki yang bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Persis seperti zaman kita hari ini, sebagian orang dan mayoritas orang di Indonesia meyakini betul bahwa kehidupan kita itu sudah mengalami dekadensi moral. Yang berbeda dengan orang-orang zaman dulu adalah kalau orang zaman dulu memahami terjadinya gejala dekadensi moral, maka semua masyarakat dan sebagian ilmuwan itu berusaha untuk belajar, mencari referensi, belajar tentang akhlak sehingga kemudian memunculkan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Berbeda dengan kita kali sekarang sudah paham, sudah tahu bahwa terjadi dekadensi moral, tapi kita tidak pernah belajar terhadap hasanah-hasanah klasik, hasanah-hasanah Islam yang sudah dicetuskan oleh ulama-ulama pendahulu kita, sehingga kemudian kita hanya menjadi penonton atau kita memberikan solusi yang jauh dari praktek-praktek keislaman, kesuhudan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sahabat, perkembangan tasawuf dari masa ke masa itu dalam lintasan sejarah itu ditandai dengan munculnya beberapa tokoh tasawuf yang menyajikan berbagai cara untuk mencapai tingkat tertinggi, dan itu disebut orang-orang sufi. Salah satu tokoh yang sangat populer di kalangan Islam dan bahkan digelari sebagai Hujjatul Islam adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali diberi gelar Hujjatul Islam karena memiliki karya yang sangat banyak dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia Islam ini. Maka orang-orang zaman dulu itu selalu memberikan kontribusi terhadap perkembangan Islam, baik di zaman pada waktu itu dan bahkan sampai hari ini karya-karya Al-Ghazali masih relevan dan masih kita baca dalam memberikan
wajah Islam yang ramah, wajah Islam yang baik, wajah Islam yang santun. Itu yang selalu dikembangkan oleh para penikmat sufi, sehingga kemudian karya-karya Al-Ghazali menjadi tanda petik salah satu buku wajib yang harus dibaca. Begitu sahabat. Jadi sebelum kita masuk kepada nilai-nilai tasawuf, corak tasawuf yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali, mari kita membahas siapa sih sebenarnya Imam Al-Ghazali itu. Sahabat, Imam Al-Ghazali, kalau kita pernah membaca karya-karyanya, salah satu karya masterpiece-nya Imam Al-Ghazali itu adalah Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali itu nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1058 Masehi di Gaza. Makanya kemudian Ghazali ini diambil dari daerah Gaza ini yang berada di Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Iran. Pada masa kecilnya, Al-Ghazali itu belajar kepada Yusuf An-Nasad, seorang guru sufi kenamaan saat itu. Setelah gurunya meninggal, Al-Ghazali kemudian berguru kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Razakanya Al-Tusi, dan dilanjutkan kepada Abu Nasral Al-Ismaili di Yordan, dan akhirnya ia masuk ke sekolah Nidhamiyah di Naisabur yang dipimpin oleh Imam Al-Haramaini, imam dua kota haram, Mekah dan Madinah. Dari beliaulah kemudian Al-Ghazali menimba ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih, ilmu kalam, dan ilmu logika. Pada sekolah ini juga Al-Ghazali belajar tentang berbagai teori dan berbagai praktek tasawuf kepada Abu Ali Al-Fadl Ibnu Muhammad bin Ali Al-Farmadi. Beliau wafat pada tahun 477 Hijriah. Dengan demikian, sahabat, semakin lengkap ilmu yang diterima oleh Al-Ghazali selama berada di Naisabur itu. Dan di sana juga beliau diangkat menjadi dosen dalam usia yang relatif muda, usia 25 tahun. Setelah gurunya Al-Juwaini wafat, Al-Ghazali ke Muaskar dan berhubungan baik dengan Nidhamul Muluk yang menjadi Perdana Menteri Sultan Bani Saljuk pada waktu itu. Sahabat, dalam hidupnya Al-Ghazali pernah mengalami satu masa keraguan. Dalam perjalanan hidupnya untuk mencari kebenaran, Al-Ghazali mempelajari teologi. Ternyata bagi Al-Ghazali, teologi banyak terdapat pertentangan-pertentangan, sehingga kemudian Al-Ghazali belajar filsafat. Setelah Al-Ghazali belajar filsafat, ternyata bagi Al-Ghazali filsafat tidak memiliki argumen yang kuat, bahkan ada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Akhirnya dia menemukan kebenaran yang dicarinya itu di dalam dunia tasawuf. Sirajuddin Az-Zar menukilkan setelah Al-Ghazali mengalami keraguan itu, ia meninggalkan seluruh jabatan yang disandangnya seperti rektor dan guru besar di Baghdad. Kemudian Al-Ghazali mengembara ke Damaskus. Di Masjid Jami' Damaskus ia mengisolasi diri, melakukan uzlah untuk beribadah, berkontemplasi, dan sufistik yang berlangsung selama 2
untuk merenung, membaca, dan menulis dengan memilih jalan tasawuf sebagai jalan hidupnya. Setelah itu kemudian Al-Ghazali berpindah-pindah dari Baghdad, dari Tus, Hamdan, dan Syria. Di saat inilah beberapa karyanya seperti Mi'yarul Ilm dan Ihya Ulumuddin kemudian sampai di tangan kita pada sekarang ini. Sahabat, setelah kita mengerti siapa Al-Ghazali, sekarang kita akan bahas corak tasawuf Al-Ghazali seperti apa. Secara umum, ilmu tasawuf itu dapat dibagi menjadi dua jenis, sahabat. Pertama adalah tasawuf sunni atau dikenal dengan tasawuf akhlaki yang mengarah kepada teori-teori bentuk perilaku kita. Dan yang kedua adalah tasawuf falsafi yang mengarah kepada teori-teori yang lebih rumit dan membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam. Jalan yang ditempuh oleh Imam Al-Ghazali adalah jalan tasawuf setelah mengalami kegoncangan jiwa dan yang mengakibatkan ketidakberdayaannya, bahkan sampai tidak ada yang bisa mengobati, sehingga pada akhirnya penyakit tersebut diambil kembali oleh Allah. Pada saat itulah Al-Ghazali memiliki kecenderungan untuk memasuki dunia tasawuf. Sekalipun berawal dari ketidakpuasannya terhadap kemampuan yang dia miliki untuk mencari kebenaran, ia melihat bahwa kecakapan indera dan rasio tidak mampu mengantarkan ke jenjang pengetahuan yang memuaskan baginya. Perasaan inilah yang kemudian membuntuti rasa ragunya, bimbang, mengalami kegoncangan jiwa yang begitu hebat. Setelah Al-Ghazali mengalami itu, baru kemudian Allah memberikan hidayah dan Al-Ghazali dapat melepaskan diri dari keraguan dalam mencari kebenaran yang selama ini dipertanyakan. Sebagai contoh, sahabat, Al-Ghazali ketika berada dalam mempelajari ilmu filsafat, ia mengemukakan bahwa bahwa di dalam filsafat itu terdapat kegoncangan yang diwarisi oleh filsafat Yunani yang mendewakan akal sebagai dalil qat'i. Dalalahnya tidak sampai kepada tingkatan yang dapat meyakinkan untuk menjawab masalah ketuhanan, seperti pengetahuan Tuhan yang juz'i dan lain sebagainya. Dari sini, dari berbagai literatur, kita bisa memahami ajaran-ajaran tasawuf Al-Ghazali cenderung lebih memberikan perhatian kepada jiwa manusia dan membinanya secara moral. Sedangkan pencarian secara mistisisme yang falsafi sudah ditinggalkan. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju sufi adalah perpaduan antara ilmu dan amal yang nantinya akan membuahkan moralitas. Dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa ciri khas tasawuf Al-Ghazali cenderung bersifat amali daripada falsafi. Di sini kita bisa melihat bahwa kecenderungan tasawuf Al-Ghazali memang kecenderungannya amali. Sekalipun kemudian tidak bisa dinafikan bahwa teori-teori yang juga dikembangkan itu juga memiliki nuansa yang falsafi. Dengan kata lain, kecenderungan tasawufnya Al-Ghazali ini bersifat psikomoral yang mengutamakan pendidikan moral. Hal ini bisa dilihat dari karya-karyanya beliau seperti Ihya Ulumuddin, seperti Minhajul Abidin, seperti Mizanul Amal, Hidayatul Hidayah, Mi'raj Ayyuhal Walad, dan lain sebagainya. Ini lebih masuk kepada pendidikan moral.
Corak ini di dalam corak psikomoral dalam tasawufnya Al-Ghazali ini lebih menonjolkan perpaduan antara syariat dan tasawuf, sehingga kemudian menjadi sebuah bangunan yang memuaskan bagi kalangan syariat dan juga bagi kalangan sufistik, baik di zaman dulu ketika Al-Ghazali itu masih hidup maupun di zaman sekarang. Konsep yang dikembangkan Al-Ghazali ini nggak mungkin bisa lepas dari perkembangan tasawuf sebelumnya. Kenapa kemudian Al-Ghazali memilih kompromi antara perpaduan antara syariat dan tasawuf? Karena sebelumnya konflik antara tasawuf dan syariat ini terjadi dan mencapai puncaknya ketika hukuman mati bagi Al-Hallaj. Sejarah kemudian mencatat bahwa ketegangan tersebut terjadi pada abad pertengahan abad ketiga Hijriah, tepatnya ketika konsep makrifah oleh Dunun al-Misri yang menjadi perbincangan di antara kalangan Sufi dan konsep al-Ittihad oleh Abu Yazid al-Bustami dan juga konsep hulul oleh Al-Hallaj. Kalangan syariat kemudian memandang konsep-konsep ini sudah terlalu jauh menyimpang dari aturan akidah Islam. Konsep akhlaki, konsep tasawuf amali, akhlaki yang dikemukakan Al-Ghazali ini cenderung memadukan aspek esoterik dan aspek eksoteriknya, tidak sampai beralih kepada paham-paham yang bertentangan dengan tauhid sekalipun, walaupun dalam bentuk ungkapan-ungkapan lahiriah maupun dalam prakteknya. Tasawuf akhlaki atau tasawuf amali bermula dari praktek zuhud amaliyah dan berakhir pada praktek tasawuf sebagai ilmu dengan dasar-dasar praktisnya. Sejak abad ketiga dan keempat Hijriah sudah bermunculan banyak tokoh seperti Hasan al-Muhasibi, Sri As-Singkiti. Namun puncak kesempurnaan ilmu tasawuf baru dicapai ketika abad kelima Hijriah, dan itu berada di tangan Al-Ghazali. Sesuatu yang menarik dari tasawuf Al-Ghazali adalah usahanya dalam mengkompromikan, memadukan perbedaan pandangan antara syariat dan tasawuf. Al-Ghazali kemudian menganjurkan agar seseorang harus terlebih dahulu menguasai dan mengamalkan syariat sebelum memasuki tasawuf. Al-Ghazali kemudian menegaskan bahwa pengalaman tertinggi dari ilmu tasawuf adalah makrifat. Tanpa memahami syariat, seseorang tidak akan sampai kepada makrifat. Ini yang perlu digarisbawahi oleh dalam kajian-kajian Imam Al-Ghazali. Tanpa memahami syariat, seseorang tidak akan sampai kepada makrifat itu. Al-Ghazali menempatkan pemahaman syariat pada tatanan yang paling mendasar yang harus dikuasai oleh seseorang atau siapapun penikmat sufi yang ingin memasuki dalam dunia tasawuf. Dalam kitabnya Mungkin Minat Dhalal, Al-Ghazali mengutarakan panjang lebar mengenai perkembangan kehidupan rohani. Seseorang yang menempuh jalan menuju Allah dari fase awal hingga akhir harus menempuh makomat-makomat. Makomat-makomat yaitu adalah taubat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, hub, makrifat, dan ridho. Di samping itu, dia harus meninggalkan dan menjauhi penyakit-penyakit hati seperti sombong, hubud dunia, dan sifat-sifat mazmumah lainnya. Kenapa? Karena sifat-sifat itu akan menghalanginya untuk mencapai pada pengetahuan yang sebenarnya. Untuk mencapai jenjang makomat ini tidaklah mudah. Seorang sufi harus belajar kepada seorang syekh yang berfungsi sebagai panutan dalam menjalani kehidupan sufi.
Seorang sufi memerlukan dan memujahadah untuk mencapai makom tersebut. Riyadhah berarti latihan, membebani diri dengan perbuatan yang dirasakan sebagai badan yang berubah menjadi akhlak. Sedangkan mujahadah berarti perjuangan melawan tarikan nafsu sebagai upaya pembersihan diri dan hati sehingga membuatnya bercahaya. Di sisi yang lain yang harus digarisbawahi sahabat, Al-Ghazali sangat menolak terhadap konsep hulul dan ittihad. Oleh karena itulah kemudian Al-Ghazali menawarkan paham baru yang disebut dengan makrifat. Makrifat itu adalah pendekatan diri kepada Allah tanpa diikuti penyatuan dengannya. Jalan menuju makrifat adalah ilmu dan amal, sedangkan buahnya adalah moralitas. Makrifat menurut Al-Ghazali diawali dalam bentuk latihan jiwa, lalu diteruskan dengan menempuh fase-fase pencapaian rohani dalam tingkatan-tingkatan atau dalam makomat-makomat dan keadaan ahwal. Al-Ghazali pada konteks ini kemudian Al-Ghazali sangat berjasa besar dalam dunia Islam karena dia mampu memadukan antara 3 keilmuan sekaligus, yaitu tasawuf, fikih, dan ilmu kalam yang sebelumnya banyak menimbulkan ketegangan, perbedaan di antara para ulama. Dalam kitab Risalah Qusairiyah, makrifat disebut sebagai makom atau terkadang sebagai hal. Bagi Junaid Al-Baghdadi, makrifat sebagai hal. Al-Ghazali memandang bahwa makrifat datang sebelum mahabbah. Sedangkan Kalabazi menyebut makrifat itu setelah mahabbah. Makrifat menurut Al-Ghazali adalah pengetahuan rahasia Tuhan tentang segala yang ada. Secara umum, konsep makrifat yang dikemukakan oleh para pendahulunya yaitu sebagai usaha pengenalan langsung terhadap Tuhan melalui pandangan batin yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tauhid. Apa yang kemudian dimaksud makrifat oleh Imam Al-Ghazali? Maksud makrifat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali cenderung lebih luas dibandingkan dengan para sufi sebelumnya. Ia tidak hanya berbicara tentang pengenalan langsung pada Allah, tetapi dia juga memasukkan semua pengetahuan tentang hakikat alam semesta yang terpantul dari Lauhul Mahfud melalui Al-Qalb dan membatasi pengetahuan serta penghayatan makrifah pada penghayatan yang sangat dekat dengan Allah yang dikenal dengan istilah Al-Qurb. Konsep Al-Qurb ini berbeda dengan konsep Al-Qurbunya Imam Qusairi. Menurut Imam Qusairi, Al-Qurbu ini adalah kefanaan itu sendiri. Kefanaan itu terdiri dari tiga angkatan, 3 tahap lah. Yang pertama itu adalah lenyapnya kesadaran terhadap diri dan sifat-sifat pribadi ketika telah menghayati sifat-sifat Allah. Kedua, lenyapnya kesadaran terhadap diri dan lingkungan serta lenyapnya penghayatan terhadap sifat Allah karena telah menyaksikan keindahan zat Allah. Yang ketiga, lenyapnya kesadaran terhadap kefanaan sendiri karena telah menyatu dengan wujudullah. Al-Ghazali dalam konsep fana ini mempertahankan perbedaan antara hamba dan Allah, sehingga kemudian penghayatan konsep fana seorang sufi masih sadar akan adanya perbedaan Allah dan hambanya, karena dia masih mempertahankan jarak antara hamba dan Allah. Makrifat yang dimaksud Al-Ghazali
itu selalu disebut dengan al-ilmul yakin, dengan pengertian bahwa tersingkapnya sesuatu secara jelas sehingga tidak ada ruang untuk ragu. Makrifat seorang sufi adalah kolbunya, bukan perasaannya, dan bukan pula akal budinya. Kolbu menurut Al-Ghazali diibaratkan seperti sebuah cermin, sedangkan ilmu adalah pantulan gambar secara realitas yang terdapat di dalamnya. Jika cermin itu kotor, maka pantulan yang akan diberikan tidak akan jelas dan tidak akan mampu memantulkan cahaya-cahaya ilmu. Hawa nafsu membuat kolbu menjadi kotor, dan hanya ketaatan serta kepatuhan kepada Allah yang membuat kolbu itu bersih dari segala kotoran dan hawa nafsu. Di sisi lain, makrifat juga diartikan dengan melihat wajah Allah, dan tidak akan tercapai dengan penglihatan indrawi, tetapi hanya dapat dicapai dengan amal basor, mata hati. Setelah itu, jika seorang sufi telah mencapai makrifat, barulah kemudian akan muncul yang disebut dengan mahabbah. Mahabbahnya seorang hamba kepada Allah. Oleh karena itu kemudian menurut Al-Ghazali, makrifat dan mahabbah adalah tingkatan paling tinggi yang dicapai oleh seorang sufi, dan secara otomatis pengetahuan yang dicapainya jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan indrawi. Sahabat, sampai di sini kita paham. Untuk sampai pada tingkat makrifat ini ada 3 alat yang dipergunakan oleh kaum sufi. Yang pertama adalah al-qalbu untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang kedua adalah ar-ruh untuk mencintai Tuhan, dan asir untuk melihat Tuhan. Asir ini lebih halus daripada ruh, dan ar-ruh bertempat pada al-qalbu. Asir timbul dan dapat menerima iluminasi atau kasaf dari Tuhan. Kalau al-qalbu dan ar-ruh telah menjadi suci dan kosong dan tak berisi apapun, di waktu itulah kemudian Tuhan menurunkan cahayanya kepada sufi, sehingga kemudian sampai kepada tingkatan makrifat. Oleh karena itu sahabat, sebagai penutup di pertemuan ini, makrifat merupakan konsep utama dan menjadi tujuan akhir dari kesufian Imam Al-Ghazali. Makrifat menurut Al-Ghazali diawali dengan bentuk latihan jiwa, lalu diteruskan dengan menempuh fase-fase dalam makomat dan keadaan ahwal. Al-Ghazali juga menjalankan tasawuf sebagai sarana untuk mengolah rasa dan mengolah jiwa, sehingga sampai kepada makrifat yang mampu menciptakan kebahagiaan dunia dan juga mampu menciptakan kebahagiaan di akhirat nanti. Oke sahabat, kira-kira itulah penjelasan-penjelasan yang terkait dengan makrifah, corak atau makomat-makomat yang berada di dalam tasawuf Imam Al-Ghazali. Tentunya kemudian kita yakin betul, sekalipun kita membahas Al-Ghazali yang sangat sedikit ini, karena karya-karya Al-Ghazali itu sangat banyak, tapi setidaknya kita berharap bahwa ilmu yang kita pelajari malam ini kita bermanfaat bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, sehingga kita mampu untuk menciptakan kebahagiaan, menciptakan sa'adah di dunia, dan juga menciptakan sa'adah di akhirat suatu saat nanti. Oke sahabat, seperti kita biasanya, sebelum kita tutup, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalla
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih sahabat. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.